Seperti kita ketahui bahwa Marc Marquez sudah terkonfirmasi meraih kontrak Factory Ducati untuk 2 tahun mulai musim 2025 yang akan membuatnya mengarungi 2 tahun terakhir era MotoGP 1000 cc dengan tim pabrikan Ducati. Dan menurut Motor Passion, Marc Marquez akan memiliki kesempatan icip-icip menguji versi pertama Desmosedici GP25 pada uji coba Misano yang dijadwalkan pada tanggal 9 September 2024 nanti. Uji coba ini secara tradisional merupakan titik awal untuk persiapan musim berikutnya dan dapat menawarkan kepada juara dunia 8 kali itu kontak pertama yang penting dengan tunggangannya di masa mendatang. Kesempatan ini bukan hanya berpotensi menjadi ajang unjuk kemajuan teknis, tetapi juga demonstrasi strategis dari pihak Ducati yang ingin melihat Marc Marquez memberikan feedback sekaligus menaklukkan keganasan mesin V4 Desmosedici dengan baik sebelum musim depan. Kontak pertama ini tidak hanya akan memungkinkan Marquez beradaptasi dengan motornya, tetapi juga memberikan indikasi dan masukan-masukan pertama kepada para insinyur pabrikan Ducati untuk menyempurnakan mesinnya guna uji coba selanjutnya di Valencia Test 2024 sebelum memulai musim 2025 di tes Sepang dan Buriram. Awalnya banyak yang memperkirakan bahwa kontak pertama Marc dengan GP25 di Misano bisa berpeluang tertunda karena masalah klausul kontrak sponsor Marc Marquez seperti Red Bull yang secara umum baru akan berakhir di 31 Desember 2024 akan berbenturan dengan eksistensi Monster Energy di Ducati Lenovo. Namun menurut TMC Blog hal tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan karena bisa saja Marc menguji GP25 dengan tanpa livery sama sekali yang membalut sekujur bodywork karbon motornya. Tes Misano yang akan berlangsung tepat setelah Grand Prix San Marino bisa jadi merupakan momen penting di mana Ducati berambisi untuk melampaui model GP24 yang hampir memenangkan segalanya musim ini. Apapun itu, transisi dari Marc Marquez ke Ducati Lenovo di September nanti menandai dimulainya era baru MotoGP. Banyak fans maupun haters akan sangat menantikan untuk melihat gestur apa yang Marc hadirkan ketika memasuki pit box-nya sesaat setelah selesai lap-lap run awal dengan GP25 di Misano nanti. Ekspektasi untuk melihat Pecco Bagnaia dan Marc Marquez berada dalam satu kotak yang sama dan melihat bagaimana perkembangannya semakin besar. Dan tampaknya pembalap asal Catalan itu sudah membuka jalan untuk musim depan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan motorsport.total.com, mantan pembalap Alex Hoffman menganalisis duel yang ditunggu-tunggu ini dan menunjukkan bahwa Marc siap untuk menyalip Rossi. Meskipun Bagnaia tidak akan membuatnya mudah. Jika ada satu hal yang tidak diragukan lagi, kita semua tidak sabar untuk melihat dua pembalap terbaik di dunia bertarung di lintasan dengan tim yang sama. Dan komentator Servus TV pun setuju ini adalah tim Ducati terkuat yang pernah kami miliki. Marc mengingatkan saya pada Valentino saat itu. Dia tahu bagaimana membuat langkah yang tepat pada waktu yang tepat.
Kemungkinan untuk berakhir dengan harmoni sangat kecil, tambah Hoffmann. Pria asal Jerman ini mengenal Gigi Daligna dengan baik dari masa lalu mereka. Saya tahu betapa konsistennya pemikirannya. Jadi dia mengakui bahwa pemilihan Marquez daripada Marc sama sekali tidak mengejutkannya. Sudah bisa diduga bahwa dia menginginkan Marc di timnya. Cara berpikirnya di tingkat teknis sama tanpa kompromi dengan Marc di lintasan balap. Jika Pecco Bagnaia mampu mengalahkan pesaing terdekatnya dengan hasil yang sama musim depan, dia pasti akan mendapatkan status teratas di MotoGP. Meskipun Hoffmann tidak yakin bahwa dia memiliki karisma yang dibutuhkan, dia terlalu manis untuk olahraga ini. Untuk bisa dianggap sebagai pahlawan, ia membutuhkan karisma seperti Valentino Rossi, Marco Simoncelli, atau ketangguhan Marc, tapi ia tidak memiliki itu. Ia adalah salah satu pembalap yang paling sopan. Anda secara tidak sadar mempertimbangkan hal itu dan bertanya-tanya apakah dia tidak terlalu bagus dan hanya sering menang karena motornya. Pecco benar-benar setara dengan para pembalap hebat, tegasnya. Salah satu pembalap yang tahu betul bagaimana rasanya bertarung dengan Marc Marquez dan dapat memberikan beberapa saran kepada Bagnaia adalah Valentino Rossi. Pecco memiliki kesabaran yang tinggi, tapi dia juga bisa meledak-ledak. Ada beberapa situasi di mana dia jelas ingin menunjukkan bahwa dia adalah bosnya. Portimao adalah salah satu dari situasi tersebut, analisis Hoffmann. Sang 93 masih haus akan gelar, semangat kompetitifnya tidak pernah hilang. Jika itu terjadi, ia mungkin tidak akan berjuang keras untuk kembali ke puncak. Namun sekarang, ia tidak bisa lagi bertaruh terlalu banyak dengan tangannya, atau ia bisa kehilangan segalanya. Marc sangat menginginkan 2 gelar juara dunia lagi untuk meninggalkan Valentino Rossi yang hebat dalam statistik. Dia harus menghitung lebih banyak dari yang dia lakukan 5 tahun lalu ketika dia menginginkan kesuksesan dengan segala cara. Menurut saya, ia memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia tahun depan. Ini bagus untuk kejuaraan karena kami hanya memiliki 3 tim pabrikan Ducati tahun depan, ujarnya. Marc Marquez kembali tampil spektakuler di Grand Prix Austria, membuat tim Gresini Racing yakin bahwa kemenangan ada dalam genggaman. Marc Marquez sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan meraih posisi keempat yang mengesankan di Grand Prix Austria, yang diadakan di Red Bull Ring, Spielberg. Hasilnya meskipun tidak naik podium meninggalkan rasa manis di dalam pit box Gresini Racing, di mana kepuasan terasa jelas setelah balapan. Kembalinya sang juara dunia 8 kali yang memulai balapan dari posisi ketiga akan selalu terukir dalam ingatan para penggemar dan tim. Awal balapan berlangsung rumit bagi Marquez. Meskipun ia memulai balapan dari posisi yang menguntungkan, kegagalan untuk mengaktifkan perangkat Holo's Hot depan di awal balapan mempersulit peluangnya untuk mempertahankan posisinya di grid. Kesalahan ini ditambah dengan senggolan dengan Franco Morbidelli di tikungan pertama, membuatnya keluar lintasan dan turun ke posisi ke-13.
Terlepas dari kemunduran ini, Marquez melakukan salah satu comeback-nya yang khas, menyalip beberapa pembalap dengan manuver yang menunjukkan bakat dan tekadnya. Dari sudut pandang Gresini Racing, penampilan Marquez merupakan contoh bagaimana memenangkan balapan tanpa harus naik podium. Michael Massini sebagai manajer tim sangat gembira di akhir balapan dan menyoroti kemampuan Marquez untuk mengatasi kesulitan dan mempertahankan kecepatan yang kompetitif sepanjang akhir pekan. Balapan ini merupakan tontonan yang menegangkan karena kami terkena penalti saat start dan kontak dengan Morbidelli yang membuat kami kehilangan beberapa posisi, tetapi kecepatan Mark sangat mengesankan. Hal yang paling positif adalah ia tampil cepat sepanjang akhir pekan dan selalu berada di level para pembalap terdepan, meskipun kami masih kehilangan beberapa hal untuk bersaing dengan dua besar. Sangat penting untuk menyelesaikannya dengan baik untuk pergi ke Aragon dengan kecepatan yang sama, kata Massini. Selain masalah Hollis Hot, tim juga harus menghadapi masalah lain di grid. Katup ban depan rusak. Insiden ini memaksa pergantian ban dengan cepat yang menambah ketegangan menjelang balapan. Namun, Massini lebih memilih untuk fokus pada aspek positif dari performa tim dan pembalapnya. Kesalahan itu jelas bagi semua orang, terutama bagi pembalap. Dan setelah semuanya berakhir, kami menyoroti hal-hal positif dari akhir pekan. Karena tujuannya adalah untuk berkembang dan itulah yang kami lakukan. Terlepas dari detail yang membuat kami tidak naik podium, kami harus selalu memiliki mentalitas yang akan membawa kami ke puncak pada akhirnya, ujar sang manajer tim. Performa Marquez di Austria telah meningkatkan ekspektasi tentang masa depannya bersama Gresini Racing dan kemungkinan kembalinya dia ke podium teratas menjelang kepergiannya ke tim pabrikan Ducati Lenovo tahun depan. Pertanyaan apakah Marquez akan mampu memenangkan balapan di atas Gresini Ducati sebelum pergantian timnya telah menjadi bahan spekulasi di kalangan penggemar dan media. Namun, Massini yakin bahwa pembalapnya akan meraih kemenangan sebelum ia mengucapkan selamat tinggal kepada tim. Marquez tidak akan meninggalkan Gresini Racing tanpa kemenangan, pasti. Saya menaruh tangan saya di atas api, bukan hanya satu tapi dua-duanya, di mana peluang terbaiknya. Saya tidak mengatakan itu karena kemenangannya akan menjadi hasil alami dari pertumbuhan. Sekarang yang penting adalah konsisten dan selalu berada di depan, ujarnya tegas. Hanya berada di urutan ke-13 setelah mengalami masalah pada perangkat Hollis Hot dan bersenggolan dengan Franco Morbidelli di tikungan 1 pada MotoGP Austria hari Minggu. Kebangkitan kembali Marc Marquez ke posisi keempat menjadi aksi utama dalam balapan yang sebagian besar berlangsung membosankan. Namun, di manakah posisi pembalap Gresini Ducati yang lolos kualifikasi di barisan terdepan dan menggambarkan Red Bull Ring sebagai salah satu akhir pekan terbaiknya? Bisa finish jika ia menghindari drama di awal balapan. Dalam edisi terbaru podcast MotoGP Crash Net, pembawa acara Jordan Morland mengatakan Marquez tampil bagus di sprint. Dia berada di posisi kedua dan saya pikir dia berhasil mengurangi jarak dengan Bagnaia menjadi sekitar 1,1 detik saat dia melakukan kesalahan dan jatuh. Pada hari Minggu, ia mengalami kekacauan sebelum balapan, kemudian insiden dengan Morbidelli dan turun ke posisi 13.
Dia melakukan comeback yang bagus dengan naik ke P4 dan saya kira ini adalah cerita tentang apa yang bisa terjadi karena kecepatannya terlihat sangat bagus saat dia mendapatkan udara segar. Pada dasarnya ia mampu menandingi Bagnaia. Jurnalis MotoGP Lewis Duncan menimpali sangat disayangkan. Dia melakukan pekerjaan yang bagus, terutama dalam situasi seperti itu, karena tekanan bannya akan disetel untuk balapan yang berbeda. Jadi dia berjuang keras dengan ban yang saya asumsikan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Dan setelah terjatuh di sprint, saya menduga hal itu ada di benaknya. Jadi saya pikir kita melihat lebih banyak balapan yang sengit dari Mark daripada yang mungkin terlihat di televisi. Apa yang akan terjadi jika tidak ada insiden di tikungan 1? Sangat sulit untuk mengatakannya. Kecepatan rata-ratanya berada di urutan keempat, tetapi dengan catatan bahwa ia melakukan cukup banyak menyalip. Cukup sulit menebak di mana posisi Marquez saat itu. Saya pikir dia mungkin bisa bertarung dengan Bastianini untuk memperebutkan podium. Kecepatannya sangat mirip, tapi apakah dia bisa menembus celah itu? Saya tidak tahu. Jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan bagi Mark, tetapi perjalanannya ke posisi keempat dapat dicatat sebagai salah satu yang terbaik musim ini. Anda bisa melihat bahwa ia sedikit kesal karena tidak meraih 2 podium, kata Moreland. Dia merujuk pada putaran Catalunya yang merupakan akhir pekan yang buruk baginya, tetapi dia masih berada di urutan kedua di sprint dan ketiga di Grand Prix. Austria adalah akhir pekan yang baik, tetapi ia pulang dengan tangan hampa. Sepertinya musim ini akan berjalan seperti itu untuk Marquez. Editor Crashnet MotoGP PT McLaren menjawab, saya pikir dia harus mengambil risiko dan mengincar kemenangan jika dia mendapat kesempatan dengan GP23-nya. Marquez bisa saja puas dengan posisi kedua yang aman di sprint, tetapi ia melihat ada peluang untuk mengejar Bagnaia dan melakukannya. Itu tidak membuahkan hasil, tapi apalah artinya posisi kedua di sprint baginya? Grand Prix utama adalah yang lebih menyakitkan. Mengingat itu adalah salah satu akhir pekan terbaiknya dan akan menarik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan jika dia berada di posisi 3 besar sejak awal. Tapi saya tidak berpikir sejenak pun bahwa ia membuang kesempatan untuk meraih kemenangan pertama bagi Ducati pada hari Minggu. Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pecco berada di kelasnya sendiri, Martin juga sedang berada di puncak permainannya dan Bastianini adalah pembalap yang sangat kuat di GP24. Jadi saya tidak melihatnya sebagai kemenangan yang terbuang untuk Marquez, tetapi itu jelas merupakan kesempatan yang terlewatkan mungkin seperti yang dikatakan Lewis untuk bertarung dengan Bastianini untuk memperebutkan podium terakhir. Mungkin sedikit lebih baik, siapa tahu.